Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang, naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu. Selamat pagi, selamat datang di Simpang Bitre. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau kepada ibu pengendara sepeda motor Honda Scoopy DK8278LN yang tidak menggunakan helm. Dipersilakan untuk menggunakan helmnya ibu. Jika ibu tidak membawa helm, ibu bisa putar balik dulu untuk pulang ke rumah dan mengambil helmnya, bu.
Silakan Ibu untuk putar balik. Selalu utamakan keselamatan dalam berkendara, Bu, karena di rumah ada keluarga tercinta yang menunggu Ibu pulang dengan selamat. Besok-besok jangan diulangi lagi ya, Bu ya. Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten. Sebuah mobil melaju kencang diduga menerobos lampu merah, menabrak rombongan pengendara sepeda motor. Sejumlah pengendara sepeda motor jatuh terpental akibat tabrakan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 kendaraan bermotor rusak parah. Polisi juga telah membawa sejumlah pengendara motor ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Mobil Honda CRV berwarna putih melaju dengan menerobos lampu merah, yang mana korbannya dari arah yang berlawanan sehingga menabrak 3 kendaraan bermotor. Isu-isu kontemporer atau masalah terkait kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar kita tentunya banyak sekali yang terjadi. Contohnya seperti pembunuhan, pencurian, eksploitasi anak, membuang sampah sembarangan, pelanggaran lalu lintas, dan masih banyak lagi. Namun pada kesempatan kali ini kelompok saya akan membahas mengenai pelanggaran lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pelanggaran lalu lintas itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan atau peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan lalu lintas. Tindakan ini bisa berupa perilaku yang membahayakan keselamatan pengendara, penumpang, dan pengguna jalan lainnya, serta dapat merusak ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kemudian, pelanggaran lalu lintas ini termasuk dalam peristiwa hukum dan bukan tindakan hukum. Peristiwa hukum ini merujuk pada kejadian yang menimbulkan akibat hukum, seperti pelanggaran lalu lintas yang dapat mengarah pada tindakan tertentu seperti penegakan hukum, tilang, atau sanksi lainnya. Pelanggaran lalu lintas terjadi ketika seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan ini menjadi dasar timbulnya tindakan hukum oleh aparat berwenang. Sedangkan tindakan hukum itu adalah respon atau tindakan yang diambil untuk menanggapi peristiwa hukum tersebut seperti proses tilang, pemeriksaan, atau penyidikan. Yang selanjutnya, pelanggaran lalu lintas ini lebih mengarah pada hukum publik daripada hukum privat karena berkaitan langsung dengan kepentingan umum seperti keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi masyarakat dan mengatur perilaku pengendara dengan tujuan mencegah kecelakaan dan gangguan lainnya. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat negara seperti kepolisian yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu mematuhi peraturan tersebut. Pelanggaran lalu lintas dapat berujung pada sanksi pidana atau administratif yang menegaskan bahwa masalah ini merupakan sanksi pidana atau publik di mana negara berperan aktif dalam pengaturan dan penegakan hukum demi kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya, hukum privat itu lebih berfokus pada hubungan antara individu seperti sengketa ganti rugi akibat kecelakaan yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas tetapi tidak mengatur kewajiban memenuhi aturan jalan raya. Jadi pelanggaran lalu lintas ini lebih mengarah pada hukum publik daripada hukum privat. Pelanggaran lalu lintas ini juga dapat berakibat pada kecelakaan, cedera, kerusakan harta benda, atau bahkan kematian, serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data dari Integrated Road Safety Management System, Korlantas Polri, tercatat sebanyak 79.220 kecelakaan lalu lintas terjadi hingga 5 Agustus 2024. Angka tersebut menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Pada bulan April, tercatat angka kecelakaan tertinggi mencapai 11.224 kejadian, sedangkan bulan Juni dan Juli menunjukkan sedikit penurunan. Tren fluktuatif ini mencerminkan dinamika lalu lintas yang mempengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan volume kendaraan dan pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi melibatkan sepeda motor dengan jumlah 76.042 kasus dari total kendaraan yang terlibat atau sekitar 522.155 unit. Selain itu,
722.470 kendaraan secara keseluruhan terlibat dalam berbagai insiden sepanjang tahun. Jumlah korban kecelakaan pun tidak sedikit. Dari 117.962 orang yang menjadi korban, 7,21% itu diantaranya meninggal dunia, 8,26% itu mengalami luka berat, dan 84,51% itu lainnya itu menderita luka ringan. Hal ini menyoroti urgensi peningkatan keselamatan jalan di tengah tingginya angka fatalitas kecelakaan. Peningkatan jumlah kecelakaan ini menjadi sorotan utama bagi Polri dan Korlantas. Dengan terus mengedukasi keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam berkendara di jalan, menurut Dirgakum, kecelakaan lalu lintas seringkali berawal dari pelanggaran masyarakat. Diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran dalam lalu lintas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penganalisaan masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan diagram Fishbone, yaitu yang pertama manusia. Ada beberapa penyebab dari manusia, yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan. Banyak pengemudi yang tidak memahami atau tidak menyadari sepenuhnya aturan lalu lintas. Hal ini bisa menyebabkan pelanggaran seperti tidak mematuhi rambu atau melanggar batas kecepatan. Yang kedua, tidak disiplin. Pengemudi sering melanggar aturan lalu lintas karena ketidakhati-hatian atau ketidakdisiplinan. Misalnya tidak memakai sabuk pengaman, melanggar lampu merah, atau parkir sembarangan. Yang ketiga, stres atau emosi. Pengemudi yang sedang terburu-buru atau berada dalam stres atau emosi bisa melanggar lalu lintas karena ketidakkenyamanan. Yang keempat, pengaruh alkohol atau obat-obatan. Pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang dapat mengurangi kewaspadaan, memperburuk pengambilan keputusan, dan meningkatkan risiko pelanggaran serta kecelakaan. Yang kedua, metode. Adapun beberapa penyebab dari metode, yaitu yang pertama, rambu lalu lintas tidak jelas atau rusak. Rambu yang tidak terlihat jelas atau rusak dapat membuat pengemudi tidak mengetahui atau salah memahami aturan yang ada, seperti batas kecepatan atau tanda larangan parkir. Yang kedua, kurangnya pengawasan oleh petugas. Tanpa pengawasan yang memadai dari aparat kepolisian atau petugas terkait, pelanggaran lalu lintas cenderung terjadi lebih sering. Jika pelanggaran merasa tidak diawasi, mereka mungkin lebih cenderung melanggar aturan. Ketiga, ada lingkungan. Ada beberapa faktor dari lingkungan. Yang pertama, jalan rusak atau tidak terawat. Jalan yang berlubang, tidak rata, atau rusak bisa mengganggu kenyamanan pengemudi dan memicu pelanggaran. Misalnya, pengemudi bisa tergoda untuk menghindari jalan yang berlubang dengan cara melanggar rambu lalu lintas. Yang kedua, kemacetan lalu lintas. Dalam kondisi kemacetan, pengemudi seringkali merasa tertekan untuk melanggar aturan demi definisi waktu, seperti berusaha berpindah jalur tanpa memberi tanda atau menerobos lampu merah. Yang ketiga, cuaca buruk. Cuaca buruk seperti hujan deras atau kabut tebal bisa menurunkan visibilitas dan membuat pengemudi kurang berhati-hati. Pengemudi mungkin melanggar batas kecepatan atau mengemudi tanpa memperlihatkan jarak aman. Yang keempat, penerangan jalan tidak cukup. Pada malam hari atau di tempat yang tidak cukup terang, pengemudi mungkin tidak melihat rambu atau kondisi jalan yang berbahaya yang dapat menyebabkan pelanggaran. Berikutnya adalah peralatan. Yang pertama ada kendaraan tidak terawat. Kendaraan yang tidak dalam kondisi baik, misalnya rem yang tidak berfungsi atau lampu yang mati, bisa meningkatkan risiko pelanggaran dan kecelakaan. Pengemudi mungkin tidak bisa berhenti tepat waktu atau tidak terlihat oleh pengemudi lain. Yang kedua adalah lampu kendaraan tidak berfungsi. Lampu depan atau lampu rem yang rusak mengurangi visibilitas kendaraan di malam hari, yang dapat menyebabkan pelanggaran seperti tabrakan atau pengemudi lain tidak mengetahui adanya kendaraan yang akan berhenti. Yang berikutnya adalah rem tidak berfungsi. Sistem pengereman yang buruk atau tidak berfungsi dengan baik bisa membuat pengemudi kesulitan dalam mengendalikan kendaraan, sehingga melanggar batas kecepatan atau tidak dapat berhenti tepat waktu saat ada perintah berhenti. Berikutnya ada faktor sosial dan ekonomi. Pertama, tekanan ekonomi. Pengemudi yang terburu-buru untuk mencapai tujuan atau yang bekerja sebagai pengemudi umum seperti taksi atau ojek mungkin lebih cenderung melanggar aturan demi mengejar target waktu atau pendapatan. Tekanan ekonomi ini dapat mendorong mereka untuk mengabaikan keselamatan demi efisiensi. Berikutnya adalah kebiasaan sosial. Dalam beberapa komunitas atau budaya, melanggar aturan lalu lintas yang dianggap sebagai hal yang biasa atau tidak terlalu penting. Jika ada budaya yang mengabaikan aturan lalu lintas, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan pelanggaran.
Terakhir ada kebijakan. Yang pertama, penegakan hukum yang lemah. Ketika aparat kepolisian tidak menegakkan hukum dengan tegas atau tidak ada pengawasan yang cukup, pengemudi merasa bebas untuk melanggar aturan karena mereka merasa tidak ada konsekuensinya. Yang kedua adalah sanksi yang tidak efektif. Sanksi yang tidak cukup berat atau tidak konsisten seringkali gagal memberikan efek jera kepada pengemudi. Ini bisa menyebabkan pelanggaran yang terus berulang. Misalnya denda yang terlalu ringan atau tidak adanya hukuman yang memadai. Yang terakhir ada kurangnya edukasi dan sosialisasi. Masyarakat yang kurang mendapat informasi atau pendidikan tentang pentingnya keselamatan lalu lintas dan konsekuensi dari pelanggaran cenderung lebih sering melakukan pelanggaran. Kampanye keselamatan lalu lintas yang kurang efektif bisa meningkatkan angka pelanggaran. Diagram Fishbone ini mengidentifikasi 6 kategori penyebab utama pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi karena faktor manusia, metode, lingkungan, peralatan, kebijakan, dan faktor sosial ekonomi. Setiap kategori saling berhubungan dan berkontribusi terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan. Oleh karena itu, untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, perlu dilakukan perbaikan di berbagai aspek, seperti meningkatkan pendidikan dan kesadaran pengemudi, memperbaiki infrastruktur jalan, menegakkan hukum dengan tegas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi baik. Pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan, yang dimana Undang-Undang LLAJ, dimana undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi seluruh aktivitas lalu lintas di jalan raya, dan termasuk juga aturan mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan serta sanksi bagi orang yang melanggar. Beberapa pasal utama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimana mengatur tentang pelanggaran lalu lintas. Yang pertama itu ada pasal 287 bertentang pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 atau dalam huruf A, atau marka jalan sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dalam pidana kurungan paling lama 2 bulan, berdenda paling banyak Rp500.000. Nah, jadi pasal ini mengatur tentang pelanggaran terhadap lampu lalu lintas atau rambu yang di jalan. Misalnya jika seseorang pengendara melanggar lampu merah atau tidak mengikuti rambu yang terpasang di jalan, maka mereka dapat dikenakan sanksi berupa denda atau hukum dan lain-lain sebagainya. Ini ada yang kedua, pasal 291 yang bertentang pelanggaran terkait penggunaan helm, yang dimana berbunyi setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurang lamanya itu sekitaran 1 bulan atau denda paling banyak itu Rp250.000. Jadi, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara dapat dikenakan denda atau sanksi yang sesuai dengan pasal ini. Ketiga, pasal 310. Pelanggaran menyebabkan kecelakaan, berbunyi setiap orang yang mengemudi kendaraan yang karena kesalahannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan barang bagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp1 juta. Yang keempat adalah pada pasal 284 pengendara dalam pengaruh alkohol ataupun narkoba. Nah, berbunyi setiap orang mengemudi kendaraan bermotor dengan tidak menggunakan keselamatan pejalan kaki atau sepeda sebagai dimaksud dalam pasal 206 ayat 2 dipidana dengan paling lama 2 bulan atau didenda paling banyak Rp500.000. Untuk mencegah pelanggaran lalu lintas agar tidak terulang, beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan adalah yang pertama, penegakan hukum yang tegas, misalnya menambah jumlah petugas dan menggunakan teknologi seperti CCTV dan tiang elektronik. Yang kedua ada edukasi dan sosialisasi, misalnya menanamkan pemahaman peraturan lalu lintas sejak dini dan di sekolah-sekolah. Yang ketiga ada peningkatan infrastruktur, yaitu perbaikan jalan yang rusak dan penambahan penerangan di malam hari.
Yang keempat ada penggunaan teknologi, misalnya menggunakan sistem tiang elektronik untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Lalu yang kelima ada pemeriksaan kendaraan, memastikan kendaraan dalam kondisi aman melalui pemeriksaan rutin. Yang keenam ada kesadaran pengemudi, menyampaikan dampak pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan dan hukuman yang diberikan. Dengan upaya-upaya ini, pelanggaran lalu lintas dapat dikurangi dan menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi kami mengenai pelanggaran lalu lintas, bahwasannya pelanggaran lalu lintas itu sangat berdampak signifikan terhadap keselamatan dan ketertiban di jalan raya, dengan faktor utama penyebabnya meliputi perilaku pengemudi, infrastruktur yang buruk, serta lemahnya penegakan hukum. Untuk mengurangi pelanggaran, diperlukannya upaya komprehensif yang meliputi penegakan hukum yang tegas, edukasi keselamatan sejak dini, perbaikan infrastruktur jalan, dan pemanfaatan teknologi seperti tilang elektronik. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib melalui perubahan perilaku, peningkatan kesadaran, dan perbaikan sistem penegakan hukum. Sekian kesimpulan daripada kelompok kami. Terima kasih. Sekian pemaparan materi daripada kelompok kami. Kiranya apa yang telah kami sampaikan mengenai pelanggaran lalu lintas ini dapat lebih membangun kesadaran bagi kita semua bahwa pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas untuk menghindari adanya kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian daripada kelompok kami, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.